Hai, perkenalkan nama saya Putra Iriansa dengan NIM 2351005. Halo, perkenalkan saya Desanti Maryam dengan NIM 235100021. Hai, perkenalkan saya Susi Wahyudiani dengan NIM 235100068. Halo, perkenalkan saya Yusnia Agustina dengan NIM 235100018. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat. Jadi, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang berhak mengambil keputusan dan berpendapat perihal keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Pentingnya demokrasi dalam kehidupan bernegara. 1. Adanya kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. 2. Demokrasi berperan sebagai pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. 3. Kesetaraan sebagai warga negara. 4. Terjadinya kehidupan bernegara yang adil karena mendapatkan hak serta konsep kejujuran dan keterbukaan. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Sidney Hawk mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa. 1. Demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer disebut juga sebagai demokrasi liberal karena pada saat itu Indonesia menggunakan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan pada saat itu Indonesia menggunakan konsep sistem politik liberal. Pada masa ini, kabinet-kabinet tidak berumur panjang karena dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai politik yang ada di parlemen. 2. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Berlaku setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959. Presiden Soekarno menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarki liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. 3. Demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Pancasila dipertahankan sebagai ideologi dan dasar negara dengan harapan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dalam setiap aspek kehidupan manusia. Namun, pada praktiknya terjadi penyimpangan seperti berkembangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering kita kenal dengan KKN dan terjadi krisis ekonomi dan moneter pada 1997. 4. Demokrasi Pancasila Reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sistem multipartai diberlakukan pada era reformasi. Demokrasi Pancasila Reformasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu pemilu lebih demokratis, rotasi kekuasaan berlangsung dari pusat sampai daerah, pola rekrutmen politik terbuka, dan hak-hak warga negara terjamin.